Oke, kita kembali lagi di dalam segmen berbahasa Indonesia bersama saya, Pak Beto dan juga Pak Johnson. Kumbang Channel, Kumpul bareng barengnya. Jangan yo. lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM. Dan mohon maaf sekali lagi, jadi kepotong 5 menit nih segmen Indonesia yang bagian kedua Pak Johnson. Karena, aduh hari ini saya, padahal tadi perfect interviewnya Pak Johnson ya. Tapi pas lagi, udah salah banyak. Karena sebelum interview kan saya masuknya di KT News dulu. Ya. Dan KT News-nya juga saya lupa bikin rekaman video. Biasanya kan harus bikin rekaman video, jadi sudah amburadul semuanya. Tapi interviewnya was good. Jadi udah mulai lengah ceritanya gitu Pak Johnson. Dan pas selesai akhirnya nyebutin lagunya salah dan lain sebagainya. Makanya kita harus pasangkan lagu yang tadi salah disebut itu. Ya, lagu berikut ini, lagu yang barusan ini Beautiful dari Disco Montego, artis dari Australia ya. Mereka sudah nggak ada lagi karena sayangnya salah satu personil mereka telah meninggal dunia. Oke, kita kembali di dalam acara Bincang Kumbang Channel. Sekali lagi kumpul bareng Yok. Dan malam hari ini langsung saja karena seperti tadi saya katakan kepotong waktunya, jadi kita cuma punya sekitar mungkin 5-6 menit nih karena harus pasang lagu terakhir kan. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa yang baru terjadi baru-baru ini, di mana there was an accident where a boy got into underneath a bus. Terrible, you know. Unfortunately, we don't have time to talk about it in English, but terrible. We're going to talk about it in Indonesian. But just to warn everybody, just be careful when you're out there on the street. Okay, be careful, especially if you're taking care of children, and that's what we're going to be talking about in Indonesian as well. To warn all our fellow Indonesians, if they take care of children, they have to be careful nowadays on the street in Macau. Okay, Pak Johnson, dengar berita itu toh? Dengar. Pas Pak Johnson dengar kayak gimana rasanya? Rasanya bukan bis itu nabrak anak kecil itu. Kenapa? Kalau nabrak dari depan kan. Iya. Dia itu iya memang dia sudah nginjek jalannya zebra itu. Iya. Tapi si anak dua itu Tunggu, busnya sudah nginjek zebra. iya. Terus anak dua itu mungkin itu nabrak bisnya atau gimana dia sampai masuk di bawah bis itu. Nabraknya gitu. gimana maksudnya? Nabraknya gimana? Kok bisa sampai masuk ke dalam kolong situ? Nabrak, kalau aku kira ya, si anak itu lagi main-main lari gitu, terus jatuh. Itu bis itu kan masih pelan, dia kalau jalan cepat ya kena lindas lah. Jalan pelan-pelan. Terus untung ada orang ketahuan, ada anak dua itu di dalam bis itu. Terus diketuk jendelanya supir itu berhenti loh. Terus anaknya di bawah itu. Pak Johnson taunya cerita ini gimana? Emang ada videonya? Ada videonya. Videonya kelihatannya gimana? Itu anak larinya gimana? Nggak kelihatan anak larinya gimana, tapi kelihatan hanya dua itu keluar dari bawahnya bis itu. Cuman keluar dong. Tapi Pak Johnson tahu dari mana kalau itu anak lari ke arah itu bus? Ini pikiranku sendiri. Kenapa? Kalau bis gimana bis bisa nabrak itu anak itu bisa masuk ke bawah bis itu? Ya gitu loh. Jadi aku pikirnya bis itu lagi memang bis itu tinggi kan, tidak kelihatan itu sebelah kiri itu kan. Dia di jalan gitu, dia taunya berhenti di stop orang-orang jalanan itu. Gitu. Cuman kalau hemat saya, biar gimana pun, karena ini yang diterima di seluruh dunia, yang namanya bis atau kendaraan apapun, kalau yang namanya sudah ada di zebra cross, itu harus full stop, harus benar-benar berhenti. Dan masalah di Macau ini tidak ada kendaraan yang benar-benar full stop. Juga salah. Itu pemerintah, sudah orang protes untuk itu. Stop harusnya. Bukan tempatnya jalan zebra itu dibelokan loh. Jadi nggak bisa kelihatan kan? Iya. Begitu belok sudah kena jalan zebra. Jadi saya rasa gini, ada orang juga yang bilang kenapa nggak pasangin lampu merah aja. Tapi kalau saya bilang gini Pak Johnson, di luar negeri Pak Johnson sudah pernah ke UK, sama di Australia juga seperti demikian. Yang namanya zebra cross itu orang sangat-sangat menghormati bahwa kalau zebra cross dari jauh-jauh mereka sudah mulai pelan. Dan dia harus benar-benar berhenti sebelum zebra cross itu. Apalagi kalau mereka melihat dari jauh ada orang. Tapi yang saya lalui di Macau ini, saya bawa bayi saya aja. Kalau mereka lihat saya udah hampir mau masuk aja, mereka berusaha untuk ngebut lewatin saya. Bukan malah berhenti. Lebih cepat gitu. Nah, itu berbahaya karena gitu loh. Jadi, ya benar, mungkin mereka tidak nabrak secara sengaja, tetapi ketidaksengajaan itu dilakukan oleh karena mereka lalai.
Pak Johnson. Iya, ya. iya, iya. Nah, tapi memang saya juga ngerti nggak bisa salahin bus drivernya di sini ya. Iya. Karena di luar negeri itu dicanangkan pemerintah harus stop. Kalau tidak stop didenda gitu loh. Jadi mungkin saya rasa saya berharap di Makau ini bisa berubah seperti itu juga. Jadi artinya ya harus ada regulation juga lah gitu loh. Jadi buat saya rasa itu sangat baik sekali kalau bisa full stop karena itu akan membantu untuk yang drivernya juga bisa ngeliat bener-bener gitu ya. Dan untuk orang juga ada waktu lah untuk kalau mau kecelakaan terjadi loncat buru-buru gitu loh. Jadi saya berharap sih, you know, I'm really wishing that there should be a regulation here that with zebra cross, you know, all drivers should come to a full stop, like, you know, internationally accepted gitu loh. Even though in this particular case we don't really know Iya, who's really at fault. We don't really know. Nevertheless, we know that people like in Macau this happens. People just don't stop at zebra cross, you know. Bis itu nabrak anak kecil kan, Iya. tapi anak kecil nggak patah tulangnya, nggak apa-apa, cuma Well, maybe not crashing, maybe not really, you know, hit, mungkin but anaknya itu maybe not hit, but kepleset. what like, exactly? Mungkin kepleset. Kepleset. Maybe he slipped. Yes, You know. slip. So that's why still I think regulations need to be in place, you know, because it would really help. You know, it's internationally accepted that, you know, at zebra cross everybody has to come to a full stop. Full You know, stop, I have experienced this bringing Yeah, my yeah, yeah. baby in a Yeah. pram, okay, Yeah. in a stroller, and when I'm about to get into the zebra cross, and the cars would just start Here. speeding up. You Yeah, know, yeah. it's just, you know, it's, oh man, it's terrible, and people keep on Terrible. saying it's okay. Well, this is basically what I'm wondering. Would you still think it's okay if those two kids happen to be your kids? I don't think so. Maybe right now you'll say it's the fault of the kids, you know, but you know, if those kids happen to be your kids, your children, Yeah. I bet you would still blame the driver anyway. I'm not saying that the driver should be blamed, but I think, you know, this can make us learn more. You know, I think, you know, we shouldn't you know, point at anyone's to blame. You know, I think in this kind of situation we just learn that I think Yeah. we can grow. You know, Yeah. I think we can. Bagaimanapun Yeah, yang think salah bisnya itu Yeah, because berhentinya obviously di jalanan Cibra itu. everybody is not used to this, you know. So, like I said, well, hopefully, you know, we can actually think. Macau can actually think about, you know, further regulations maybe in place, especially if they can make a full stop at the zebra cross. That would be really great, you know. That would help a lot, really, you know. Okay, we don't have time anymore. We're gonna play our last song in Indonesian, and jadi saya berharap di Macau, ya ada peraturan yang membantu lah. Tapi biar gimana pun, just be careful when you're out there, okay? Hati-hati pokoknya, especially if you carry a child or you take care of children, you know, pada saat jaga anak dan lain sebagainya, hati-hatilah Pak Johnson ya. Oke, Pak Johnson, kita harus berpisah. Oke, sampai jumpa semuanya. Saya pasangkan lagu